Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frepi Afriani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan fasilitator saya, yaitu ada Ibu Triwidati Setio Atmarno, dan ada pengajar praktik saya adalah Pak Bambang Tejo Kusumo, dan saya sendiri Frepi Afriani, calon guru penggerak Angkatan 9. Izinkan saya di sini untuk memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya ya. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Lanjut, untuk tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat tentang gambaran kelas yang diinginkan. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kelima, menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Dan yang keenam, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, untuk tolak ukurnya adalah yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Dan yang kelima, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas bersama. Yang ketiga, bersama murid menandatangani keyakinan kelas. Yang keempat, memasang keyakinan kelas. Yang kelima, mempraktikkan segitiga restitusi. Yang keenam, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Dan yang kedelapan, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan. Lalu, dukungan apa ya yang dibutuhkan? Tentunya yang pertama adalah kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Dan yang kedua, kerjasama yang baik dengan orang tua atau wali murid untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya.
sehingga kita dapat berkumpul di sini ya teman-teman ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya di sela-sela kesibukannya teman-teman yang guru sentra mau menyiapkan pembelajaran untuk hari Senin, banyak sekali yang harus dipersiapkan, kemudian wali kelas yang agendanya iya banyak sekali ya Bu Ari ya, tapi sudah menyempatkan waktunya di sini. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata pada modul 1.4, yaitu nanti di sini sama-sama kita akan sharing tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya. Kami ucapkan selamat datang pada guru-guru hebat di TK Istiqomah Sambas Purbalingga. Ya, tepuk tangan. Mari bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita di TK Istiqomah Sambas Purbalingga. Kayaknya mukanya itu kayak tegang-tegang semuanya ya. Lagi banyak pikiran apa teman-teman? Oh, takut ditanya. Ya, biar lebih semangat, kita mau tepuk dulu. Ya. Tepuk PAUD Istiqomah Sambas bisa? Bisa ya. Tepuk PAUD Istiqomah Sambas. Nanti teman-teman boleh memperhatikan supaya materinya bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut. Nah, jadi nanti akan ada beberapa materi yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mendengar salah satu dari kata yang ada di atas ini. Oh, keyakinan kelas ya, nanti kita kupas ya Bu Ari ya. Iya. Kita kupas sampai tuntas. Nah, sebelumnya Bu Epi mau tanya pada teman-teman. Di era sekarang ini kita mengenal adanya pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran yang sekarang itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang punya ide? Coba. Oh iya Bu Dia, ayo. Keren sekali. Apa lagi? Ada yang tahu? Ya, satu lagi. Ada yang punya ide? Yang mengembangkan banyak banyak perkembangan yang sudah ada dari anak dewasa, anak muda kayak gitu. Banyak aspek perkembangan yang beragam. Ya, bagus ya Bu Eni ya. Jadi banyak perkembangan aspek yang nanti akan didapatkan oleh anak. Ya. Jadi teman-teman, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Seperti di sekolahan kita ya teman-teman, kalau TKA usianya disesuaikan dengan usia TKA. Jadi di sekolahan kita itu berbeda antara pembelajaran di TKA dan TKB ya teman-teman ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu cita-citanya adalah untuk mewujudkan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah paham betul ya profil pelajar Pancasila itu apa saja ya? Sudah ya? Iya. Coba kita nyanyikan bersama-sama yuk. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
sebelum saya menjelaskan tentang disiplin positif teman-teman, kita itu bukan kita ya, semoga kita nggak kayak gitu ya. Sebelum saya menjelaskan tentang disiplin positif, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya itu apa ya teman-teman? Jadi yang pertama itu ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Maksudnya itu bagaimana? Jadi contohnya kayak gini, kita itu menganggap kalau kita bisa mengontrol murid. Misalnya kita bilang sama si A, "Hei A, kamu harus tertib." Mungkin di depannya kita si A itu bisa tertib, tapi kan kita nggak tahu ya, kalau tidak ada kita bisa jadi si A tersebut tidak akan mendengarkan atau tertib sesuai dengan apa yang kita ungkapkan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seakan-akan kita itu bisa mengkritik anak, kamu tuh harus kayak gini. Nah, anak-anak kita merasa kalau setelah kita mengkritik anak tersebut akan menurut sama kita. Padahal itu belum tentu ya teman-teman ya. Bisa jadi anak-anak yang kelihatannya nurut di depan kita, di belakang kita tidak tahu bagaimana. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta memberikan penguatan, harus disesuaikan dengan kondisi anak tersebut atau kondisi lingkungannya tersebut. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Aku kan bu gurunya, aku berhak loh buat supaya murid aku tertib, aku bisa memaksa dia supaya jadi seperti kemauanku. Itu adalah ilusi-ilusi yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah penerapan awal atau teori kontrol awal yang nanti akan kita pelajari. Mungkin teman-teman ini bertanya-tanya, maksudnya itu apa? Nah, nanti akan terjawab di materi berikutnya. Lanjut. Nah, di sini Bu Evi punya game. Cobalah buka. Anda adalah A. Di sini yang A itu Bu Ella, Bu Gita, Bu Ari, Bu Dia, Bu Tifa. Ya, yang namanya tidak disebut berarti B. Jadi siap-siap ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Yuk, A mana A? A, Bu Ari A. Satu-satu ini didekatkan. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda yang A ya, dikepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa di dalam tangan Anda itu menyimpan sesuatu hal yang sangat berharga, dan Anda itu benar-benar ingin sekali menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Nah, tugasnya yang B, Anda tugasnya yang B ya, yang tidak mengepalkan ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang A. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yuk, gamenya dimulai. 1, 2, 3. Semuanya ada nggak yang kepalan tangannya bisa dibuka sama teman sebelahnya? Oh, tidak ada ya, mahal ternyata ya, karena itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, teman-teman yang masih mempertahankan kepalan tangan itu termotivasi dari diri sendiri apa dari orang lain? Dari orang lain. Kenapa bisa menjaga dari orang lain? Iya, karena sesuai dengan arahan dari Ibu Evi dari untuk dijaga jangan sampai dilepas, saya ikuti arahan tersebut. Ya, bagus sekali Bu Gita jawabannya. Bagus sekali Bu Gita jawabannya. Kalau Bu Gita tadi udah jawab kalau motivasinya itu dari luar, dari saya, karena saya memerintahkan begitu ya Bu Gita ya. Nah, itu salah satu contoh motivasi. Apakah motivasi dari luar itu baik teman-teman? Ada yang baik, ada yang tidak ya, tergantung konteksnya bagaimana kita menanggapinya. Nah, dari sini, dari permainan ini kita bisa melihat bahwa seseorang akan berusaha untuk mempertahankan apa yang dimilikinya walaupun
dirinya sendiri. Itu milik saya, tidak boleh ada orang yang membukanya. Ada juga seperti Bu Gita, aku mempertahankan karena ada motivasi dari Bu Epi. Teman-teman bisa membedakan ya antara pernyataan yang A, yang tadi saya katakan dan yang sesudahnya. Kalau yang sebelumnya motivasinya berasal dari diri sendiri atau motivasi dari internal. Kalau yang tadi Bu Gita sampaikan motivasinya berasal dari eksternal atau berasal dari luar. Bisa dibedakan ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, teman-teman bisa membaca apa itu? Disiplin positif. Kalau teman-teman mendengar kata-kata disiplin positif, apa yang terbenak dalam bayangannya teman-teman? Disiplin, taat aturan. Taat aturan, mengikuti aturan. Terima kasih Bella. Ada lagi? Tepat waktu, betul. Norma yang harus dipatuhi. Norma yang harus dipatuhi. Bu Ari, disiplin. Ya, betul, bagus Bu Ari. Ada lagi? Satu lagi? Bu Mentari? Tertib. Ya, teman-teman sudah ada gambaran ya tentang disiplin. Nah, disiplin positif itu berarti kita melakukan hal-hal yang baik ya teman-teman ya. Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar untuk mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau kita ingin mendisiplinkan murid kita secara positif, niat insun bukan untuk kita ingin karena muridnya kita itu takut sama kita ya, karena hukumannya kita, tapi karena benar-benar dari dalam diri kita, dalam diri muridnya kita, tanpa adanya paksaan dari kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga nantinya mereka akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Mereka akan tahu mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Teman-teman tahu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Coba, ada yang pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Banyak sekali. Contohnya, Jujur. iya jujur, terus sabar, bertanggung jawab. Nah, itu adalah macam-macam dari nilai kebajikan ya. Lanjut. Ini dia nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Karena kita yakin ya teman-teman, dari berbagai macam suku, bangsa, latar belakang, kalau kita sudah membicarakan tentang disiplin yang positif, pasti semuanya sama ya, sesuatu hal yang bersifat yang baik. Nah, di sini ada berbagai contoh nilai kebajikan atau kebaikan dari institusi atau organisasi. Ada dari profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Ada dari IBO Primary Years Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan bisa dibaca sampai bawah. Kemudian ada dari organisasi keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Kalau kita sudah bisa memberikan yang terbaik untuk diri, pasti kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Iya, iya teman-teman. Iya, jadi bisa kita baca di sini. Kalau yang di depan sini semuanya adalah bernilai positif ya. Ada yang negatif teman-teman, dari kata-kata di atas tidak ada ya. Ya, sudah paham ya tentang apa itu nilai-nilai kebajikan. Nah, lanjut tentang kebutuhan dasar manusia.
Apa sih kebutuhan dasar manusia? Aktualisasi diri untuk bisa mengembangkan potensi. Ya, kalau kita kebutuhan dirinya sudah tercukupi, nanti kita bisa mengembangkan potensi ya Budi ya. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bisa jadi kalau kebutuhan kita salah satunya ada yang tidak terpenuhi, kita kayak mungkin bisa marah atau lapar, kesal, itu karena bisa jadi Bu Epi bisa jadi Bu Ari hari ini murung karena salah satu kebutuhannya tidak ada yang tercukupi. Bisa jadi Bu Tifa hari ini gembira karena sudah berenang, kebutuhan yang sangat disukainya sudah tercukupi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama sudah jelas, kita itu butuh itu apa sih? Yang pertama ya sudah pasti kita ingin hidup ya teman-teman ya. Dari kebutuhan hidup itu ada makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kita membutuhkan, kita itu butuh disayangi ya teman-teman ya. Butuh kasih sayang dan butuh rasa diterima. Yang ketiga adanya kekuasaan. Kita juga butuh kekuasaan yang nantinya bisa mengembangkan diri kita. Kemudian ada kesenangan. Kalau setiap hari sedih, kira-kira jadi apa ya? Lelah. Jadi keriput nih, udah mulai keriput. Rambut berubah gitu ya. Terus kita juga butuh kebebasan ya. Kalau kita capek gitu, sewaktu-waktu kita butuh kebebasan, butuh kesenangan gitu ya. Me time benar. Me time. Iya, lanjut. Yang pertama ada bertahan hidup. Contohnya tadi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kasih sayang, ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kesenangan, ini yang kita butuhkan juga, contohnya ada bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa. Lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Yang tadi di awal Bu Epi sudah bicarakan apa itu motivasi. Ada motivasi ekstrinsik ya Bu kita ya, dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa teman-teman? Ya? Betul sekali. Iya, betul sekali Bu Syifa. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar. Biasanya mau melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau supaya aku nggak dihukum, aku melakukan itu. Yang kedua bisa juga karena aku pengen mendapatkan hadiah, pengen mendapatkan imbalan, jadi aku melakukan hal tersebut. Itu contoh motivasi dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi apa ya? Motivasi yang ada dalam diri. Dari diri sendiri ya Bella ya, betul sekali ya. Jadi motivasi untuk orang, kita itu pengen jadi apa, kita nggak terpengaruh dengan pemikiran orang lain, tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Pokoknya kita itu pengen untuk niat insun untuk diri kita sendiri, bukan untuk karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi. Nah, kita bisa lihat di sini dari motivasi tersebut, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Biasanya anak-anak itu akan melakukan sesuatu karena takut untuk kena hukum ya. Padahal kita tahu ya teman-teman, kalau hukuman itu tidak bagus untuk anak-anak, dan kadang-kadang itu kita memotivasi anak, ayo kita apa ya contohnya yang ujung-ujungnya hukuman.
Oh iya, betul sekali Bu Yuni. Contohnya, kalau yang mendahului teman nanti di belakang sendiri. Iya. Nah, di sini saya juga baru pernah mendengar kata restitusi setelah saya melakukan ini ya, pendidikan ini. Dari dulu saya belum pernah mendengar kata restitusi, baru mendengar hukuman konsekuensi. Nah, teman-teman, saya mau memaparkan kalau ada tingkatan-tingkatan teman-teman dari hukuman bisa diperbaiki menjadi konsekuensi, dan ada tingkatan yang paling baik ya Bu, namanya restitusi. Karena kalau hukuman sendiri biasanya itu kan tidak terencana ya, kita tidak merencanakan anak ini nanti kalau nggak tertib akan saya hukum jadi seperti ini, biasanya tidak, itu kan karena terjadi spontan di lingkungannya kita ya teman-teman ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Nah, yang ketiga bersifat satu arah, hanya guru, nantinya hanya guru yang akan memberikan kata-kata untuk muridnya. Murid tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya ya. Kemudian hukuman juga bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Kata-kata dari guru yang negatif itu bisa menjadi bentuk hukuman ya teman-teman ya. Nah, lanjut ada konsekuensi. Biasanya kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi sudah terencana. Misalnya apa teman-teman? Misalnya kalau teman-teman sudah mengambil nasi, ini kan teman-teman yang ambil nasi, konsekuensinya teman-teman harus menghabiskan. Nah, itu kan kita sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum anak-anak makan ya teman-teman ya. Nah, murid juga tidak nyaman kadang-kadang kalau konsekuensinya mungkin aku kan udah kenyang kayak gitu, padahal itu yang harus disepakati. Kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Lanjut yang ketiga ada restitusi. Nah, dari restitusi ini nanti proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak serta-merta guru yang harus menentukan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi nanti murid akan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya murid tersebut yang melakukan kesalahan. Ini kan bisa dikatakan. Iya. Nah, dalam proses restitusi ini proses kolaboratif. Jadi nanti ada guru, ada murid. Gurunya akan memberikan solusi, tapi muridnya juga akan memberikan saran. Tidak hanya guru yang memberikan informasi terus. Kalau hukuman kan kamu harus seperti ini, murid hanya mendengarkan. Kalau restitusi itu tidak teman-teman. Jadi nanti murid akan berusaha untuk mencari solusi sendiri. Ya Bu Ari ya. Lanjut. Nah, teman-teman, ada 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira ini teman-teman ada di posisi mana ya? Yuk, supaya teman-teman tahu apa sih itu 5 posisi kontrol ini, kita lihat di slide berikutnya. Jangan dulu. Ya, penghukum sudah jelas ya. Ya tadi Baby sampaikan, penghukum itu guru yang hanya satu arah, hanya gurunya yang memerintah. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, contohnya kamu sih tidak belajar UMI, jadinya nilainya jelek kayak gitu contohnya ya. Kemudian teman, contohnya ayo belajar UMI biar bisa lanjut kayak gitu contohnya. Kemudian pemantau, contohnya seperti apa ya teman-teman? Iya, Melihat ya, melihat dan mengawasi ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah posisi tertinggi dari posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer. Manajer, kalau kita sudah berbicara tentang manajer itu memanage, mengatur. Jadi tidak hanya gurunya saja yang mengatur, tapi nanti ada keseimbangan, muridnya juga ikut terlibat dalam pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa, maaf ya, harusnya itu siswa keluar kelas ketika pembelajaran, itu tidaknya nanti dicoret. Ya, di sini kasusnya siswa keluar kelas ketika pembelajaran. Kira-kira itu sebuah perbuatan yang baik atau kurang terpuji ya teman-teman?
Iya, kurang terpuji ya. Karena keluar ketika pembelajaran, jadi tidak boleh, harusnya kan di dalam saja. Yang pertama, kalau gurunya di sini sebagai penghukum akan menghukum anak tersebut, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan bentuk apa? Hukuman ya teman-teman ya, karena seumuran anak TK kalau dikasih seperti itu kira-kira lemes apa pingsan ya? Pingsan ya teman-teman ya. Iya. Yang kedua, ya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bu guru. Nah kalau ini termasuk membuat rasa bersalah ya. Iya ya, nanti muridnya jadi merasa bersalah. Ya. Lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu contoh teman. Lanjut. Nih ada contoh memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini tidak boleh keluar kelas lagi ketika pembelajaran ya. Nah itu adalah salah satu contoh pemantau. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini adalah contoh posisi kontrol tertinggi, yaitu sebagai manajer. Jadi sebelum kita menjudge kalau murid kita itu berbuat salah, kita memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada murid-murid. Menurut kamu, menurut Mas Abi, perbuatan yang tadi dilakukan itu betul apa salah ya? Jadi Mas Abi itu sendiri yang akan menjawab ya. Kalau oh iya itu salah, nanti kita perbaiki bersama. Seperti itu teman-teman. Nah di sini nanti ada beberapa pertanyaan, nanti teman-teman jawab ya. Yang pertama, posisi kontrol manakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa teman-teman? Ya kita lihat jawabannya. Yeay, betul, membuat rasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Penghukum. Ya, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yeay, betul. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Yeay, betul. Teman-teman sudah paham. Teman paham ya. Satu lagi. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau atau membuat rasa bersalah? Pemantau, coba kita lihat. Pemantau. Sudah paham ya teman-teman ya? Nah lanjut. Setelah kita menjadi posisi mana yang akan kita terapkan sebagai guru, lanjut kita akan membuat apa ya? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jujur teman-teman, saya baru tahu keyakinan kelas setelah belajar ya. Sebelumnya kita sama-sama tahunya itu peraturan kelas ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apa ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kalau keyakinan kelas itu nggak perlu banyak kata-kata sih. Sekedar kalimat pendek yang mengandung penguatan positif karena menjadi aplikasikan. Mantap ya. Kalau peraturan? Peraturan satu apa? Dua apa? Ya, terlalu banyak kalau peraturan ya. Ya, jadi di sini masuk dari peraturan kelas dan keyakinan kelas itu bedanya adalah kalau peraturan kelas yang membuat itu hanya gurunya yang mengatur. Ya, kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama guru dan muridnya, bukan hanya gurunya yang membuat, tapi bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas bersama. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelasnya.
disesuaikan dengan lingkungan kelasnya, disesuaikan dengan anak-anaknya. Dan betul kata Bu Dia, kalau keyakinan kelas itu tidak panjang-panjang, tidak lawer-lawer, tidak terlalu banyak ya. Cukup 5-7 saja karena nanti itu harus diingat sama anak-anak ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau untuk pembentukan keyakinan kelas itu sendiri, yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, yaitu sama-sama dilaksanakan bersama-sama. Dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga di kelas. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini Bu Epi membuat keyakinan kelas di kelompok Salman Al-Farisi ya teman-teman. Di sini teman-teman kelompok Salman Al-Farisi nanti satu-satu memberikan ide. Ide dari, oh ya, sebelum Bu Epi membuat keyakinan kelas, sebelumnya Bu Epi duduk di lingkaran dulu, menyampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak bingung. Biasanya kan kita peraturan bukan keyakinan ya. Jadi awalnya teman-teman nanti akan duduk bersama, terus kita berunding bersama apa itu keyakinan kelas. BB akan sampaikan sesuai dengan bahasa anak-anak yang bisa dipahami oleh anak-anak. Jadi sebenarnya itu sebuah peraturan tapi dibuat bersama-sama dan nantinya harus disepakati oleh teman-teman. Setelah teman-teman dari kelompok Salman Al-Farisi paham apa yang akan kita lakukan, baru kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, kenapa ada dua apa itu namanya, kertas apa ya? Ya, kenapa ada dua kertas merah dan putih? Karena yang pertama bukan biasanya ya, dari kelompok Salman Al-Farisi itu ketika Bu Epi bilang, ayo siapa yang punya ide membuat keyakinan kelas, mereka itu bisa memberikan idenya itu dalam kalimat yang mengandung tidak. Contohnya, tidak pukul-pukul teman, tidak keluar kelas, terus apa lagi ya, jangan makan di kelas gitu. Nah, dari perkataan teman-teman yang tadi mengandung unsur kata negatif tidak, jangan, nanti akan kita ubah. Nah, diubahnya itu bagaimana? Diubahnya juga bersama-sama. Yuk kita ubah supaya tidak ada kata tidaknya, tapi kita tidak bilang kayak gitu ke murid. Contohnya, tidak pukul-pukul teman, berarti apa ya teman-teman? Sayang teman. Nanti Baby dari yang pertama, kita dari kata-kata yang negatif tadi dirubah ke bentuk kata-kata positif dengan menggunakan kertas yang putih kayak gitu. Ini dia nih, ini yang kata-kata negatifnya. Nah, setelah jadi, tadi kan keyakinan kelasnya dalam bentuk negatif. Ini keyakinan kelas yang sudah jadi. Ada 5 keyakinan kelas dari kelompok Salman Al-Farisi yang sudah dibuat bersama. Dan ini ada tanda tangannya teman-teman. Tanda tangannya dari semua anak-anak. Tanda tangannya ada yang bentuknya gambar. Iya, tanda tangan hitam di atas putih. Itu contoh bentuk keyakinan kelas ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Kelihatan ya? Kelihatan. Tuh. Udah paham ya? Lanjut. Sudah paham ya teman-teman apa itu keyakinan kelas ya? Intinya kita membuat peraturan yang bersama-sama dibuat oleh guru dan juga anak. Tidak hanya bu gurunya saja yang buat, tapi anak-anak dilibatkan dalam membuat peraturan supaya nanti disepakati bersama. Kalau anak-anak lupa, tadi kita jadi mengingatkannya kan enak ya, karena kan itu dibuat bersama-sama. Lanjut. Nah, tadi Bu Epi sudah tanya, teman-teman sudah ada yang tahu kata restitusi? Apa itu restitusi? Iya, Bu Epi juga baru tahu restitusi ya 1 bulan yang lalu lah setelah mempelajari modul ini. Jadi nanti biasanya kan kalau ada anak-anak yang melakukan suatu kesalahan, kita langsung selesaikan
pada saat itu juga ya Bu Ari ya, kalau anaknya Bu Ari ada yang misalnya ke kelasnya Bu Epi, si Elano, Ano kan sering banget ke kelasnya Bu Epi. Bu Ari langsung mengingatkan ke Elanonya langsung ya Bu Ari ya. Biasanya itu Bu Epi juga biasanya kayak gitu. Kalau ada temannya mukul teman langsung diselesaikan, langsung minta maaf bersama-sama. Tapi di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu bagaimana? Tentunya karakter yang lebih baik lagi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan pada anak, ada yang namanya segitiga restitusi. Itu adalah suatu tahapan. Jadi ada bertahap, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi, restitusi itu sendiri adalah nantinya untuk proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Bertanggung jawab, misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, mereka akan bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Ya, anak-anak diajar untuk belajar tanggung jawab. Tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya itu, kita berkata kepada murid kalau berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya teman saja yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Bu guru tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tetapi Bu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini bersama-sama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan manusia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan yang penting bagimu ya. Itu contohnya memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita atau anak itu harus termotivasi secara intrinsik dari dalam diri anak itu tersendiri. Yang pertama, kita menanyakan, kita mengingatkan kembali apa sih keyakinan kelas kita. Coba diingat-ingat ada apa saja, kok bisa tidak dipatuhi. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh yang ketiga. Nah teman-teman, jadi Bu Epi sudah mempraktekkan contoh segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Satu kasus saja, insya Allah teman-teman langsung paham bagaimana alurnya ya. Jadi kasus yang pertama adalah ada seorang anak yang makan ketika pembelajaran Umi. Tadi Bu Epi sudah memperlihatkan keyakinan kelas di kelompok Salman Al-Farisi ya. Salah satunya adalah makan ketika waktu makan. Nah ini ada teman yang makan ketika pembelajaran Umi, berarti tidak waktunya makan ya. Nama anak yang melakukannya adalah Mas Fanta. Ya, jadi ketika pembelajaran Umi itu ada Mas Fanta yang makan ketika Umi. Nah langsung saja ya ke videonya. Kelihatan teman-teman?
Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Salah satu contoh penerapan dari restitusi di dalam kelas. Teman-teman sudah lihat sendiri. Tadi yang dilakukan Mas Vanka adalah makan ketika pembelajaran Umi. Nah, sebagai guru kita tidak serta-merta langsung, kamu salah, masa makan pas Umi gitu ya. Jadi kita menanyakan dulu, menurut Mas Vanka, kalau makan ketika pembelajaran Umi itu benar apa salah ya? Jadi Mas Vanka sendiri nanti yang akan menjawab tentang apa sih yang sudah aku lakukan itu benar apa salah ya. Nah, kalau anak sudah berkata itu salah, tugas kita yang bersama-sama untuk meluruskan. Kalau itu salah, berarti harusnya Mas Vanka bagaimana ya? Kita menggali, kita bertanya kepada Mas Vanka, bagaimana seharusnya untuk mengatasi supaya Mas Vanka tidak makan? Iya, Mas Vanka sudah betul jawabannya ya, pintar ya. Iya, supaya aku tidak makan berarti sebelumnya harus sarapan, karena kalau aku makan pembelajaran Umi itu karena aku lapar, Bu Guru. Iya, jadi apakah di sini terlihat wajahnya Mas Vanka kalau dia ketakutan ketika ditanya sama Bu Guru? Di sini terlihat ya Mas Vanka tetap ceria, jadi dia juga tetap jujur ya, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Juga ditanya, ingat nggak keyakinan kelasnya kita? Ternyata ingat dan betul, salah satunya adalah makan ketika waktunya makan. Terus ditanya lagi, kalau berarti yang tadi Mas Vanka lakukan itu kan makan pas pembelajaran Umi, itu sesuai dengan keyakinan kelasnya kita atau tidak? Tidak. Anak juga sudah jujur ya, mengungkapkan kalau yang dia lakukan itu ternyata salah. Begitu contohnya ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Iya, nanti Bu Ari bisa mempraktekkan kepada Ano ya Bu Ari ya. Iya Bu Ari, sama-sama Bu Ari. Ya begitu ya teman-teman, dari apa yang tadi sudah kita pelajari bersama, dari intinya itu tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah pada anak tanpa kita menggurui, tanpa kita memaksa anak untuk mengaku ataupun memaksa anak untuk apa ya teman-teman ya,
untuk mengikuti apa yang kita mau. Betul Bu Dia. Iya. Nah teman-teman, dari yang tadi saya sudah jelaskan tentang disiplin positif, tadi kan ada teman yang mengatakan kalau disiplin positif itu tertib ya. Nah dalam aksi nyata ini Bu Epi biasanya menertibkan anak-anak di kelompok Salman Al Farisi sebelum pembelajaran supaya anak-anak tertib, kondusif dengan menggunakan tepuk. Iya, contohnya ada tepuk-tepuk seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa siap untuk melaksanakan pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Apakah materi yang tadi Bu Epi sudah sampaikan bisa diterima dengan baik? Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Semoga nanti kita bisa mempraktekkan secara nyata ya teman-teman ya. Iya, semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bersemangat dan sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang dilakukan teman-teman hari ini dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat Bu Epi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Epi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus Aksi nyata, disiplin positif, pembentukan keyakinan kelas, Salman Al Farisi. Bersama-sama, tidak boleh dilanggar ya, harus dilaksanakan oleh teman-teman. Sudah siap teman-teman? Nama kelas kita apa ya teman-teman? Salman Al Farisi. Siapa yang punya ide?
main Lego boleh ya, tapi tidak bermain Lego ketika pembelah. Siapa yang menjadi? Ya, Al-Fatih kerja apa? Boleh duduk, Mas? Oh iya, jangan. Sudah cukup ya teman-teman? Kalau 7 saja, nanti boleh ditambahkan lagi. Teman-teman, ada yang sudah bisa baca? Yuk kita baca bersama-sama. Oh iya. Ulang ya, ini kelas. Harusnya pakai S, bukan M. Keyakinan kelas. Ulangi ya, baca bersama-sama. Keyakinan kelas. Aparisi. 1. Saling tolong. Mbak nanti nggak tahu kalau ditanya keyakinan kelasnya apa saja Mbak Cila. Mana main lihat aku sini Mbak Cila. Ada kesini coba Mbak Cila. Ya ulangi ya, kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas sama aparisi. 1. Saling tolong menolong. 2. Tidak berlari. 4. Tidak makan. 4. Jangan keluar ketika pembelajaran. 5. Bermain Lego ketika pembelajaran. 7. Jangan pukul-pukul teman. Bagus sekali tepuk tangan buat teman-teman. Lomba jadi patung nih yang keyakinan kelasnya Salman Al-Farisi kan tadi ada kata-kata tidak, jangan. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif? Contohnya, jangan pukul-pukul teman. Berarti teman-teman harus harus apa? Saya teman. Bisa ya teman-teman ya, kita ubah bersama-sama kalimatnya menjadi lebih positif. Ulang lagi, apa? Keyakinan. Nanti teman-teman boleh menggambar di sini. Mau digambar satu-satu maju ke gambar ya, mau? Yang pertama sudah betul teman-teman, saling tolong-menolong. Sudah ya, sudah positif ya teman-teman, tidak ada kata berbeda. Saling tolong-menolong. Yang kedua ada yang bisa baca. Dia tidak berlari di kelas, sebaiknya bagaimana teman-teman? Oh iya, tertib juga. Yang ketiga, tidak makan di kelas, sebaiknya bagaimana teman-teman? Maka ketika waktunya
Ada yang bisa baca? Iya, sebaiknya bagaimana teman-teman? Tertib ya, tertib di kelas sama kayak yang kedua berarti. Yang kelima, berarti langsung kelima, tidak berebutan. Harusnya bagaimana teman-teman? Pintar. Bermainnya bergantian. Yang kelima, di sini yang keenam berarti ya, tidak bermain Lego ketika pembelajaran. Sebaiknya bagaimana teman-teman? Iya, sebaiknya fokus belajar ya. Atau teman-teman tertib di kelas ketika pembelajaran, sama ya, sama kayak yang kedua. Yang ketujuh, jangan pukul-pukul teman. Sebaiknya bagaimana? Alhamdulillah kita sudah buat berapa teman-teman? Yang dipakai yang ini ada berapa? 5 keyakinan kelas. Kita baca bersama-sama yuk, lomba jadi petugas. 2, 3. Hebat, tepuk tangan teman-teman. Sekarang siapa yang mau ketiga? Tiga-tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kartikawati, guru TK Istiqomah Sambas, wali kelas TKB 1, kelompok Abu Musa. Saya pribadi merasa apa yang disampaikan Bu Epi tadi sangat bermanfaat, yaitu tentang disiplin positif dan segitiga restitusi. Nah, saya jadi merasa apa yang disampaikan Bu Epi itu, terutama tentang segitiga restitusi, itu membuat saya menjadi lebih bijaksana dan bisa lebih baik dalam menyelesaikan masalahnya anak-anak. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.